tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kajian spesial insyaallah kita kaji ahkam as-siyam, hukum-hukum berkaitan puasa. Kita kaji kaidah tentang pembatal-pembatal puasa. Al-qaidah taqul mufsidatus shaum tawqifiyatun 'ala an-nas. Kaidah mengatakan bahwa pembatal puasa itu berpatokan kepada nas. Ini tidak boleh seorang muslim mengatakan puasa ente batal, kecuali harus mendatangkan dalil. Dan yang wajib mendatangkan dalil yang menyatakan batal. Misalnya kalau ada orang mengatakan berbekam, ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Maka mana yang kita tuntut dalil, yang mengatakan batal atau yang mengatakan tidak batal? Kalau ada orang mengatakan berbekam batal puasa, yang satu lagi mengatakan tidak batal puasanya, mana yang kita tuntut dalil? Yang mengatakan batal. Karena hukum asal ibadah itu ya diterima, hukum asalnya ibadah diterima oleh Allah, tidak batal. Maka ketika ibadah ditetapkan dengan dalil makbul, diterima, berarti menyatakan tidak diterima dan batal itu wajib mendatangkan juga dalil. Jelas ini makna dari mufsidatus shaum tawfiqiyatun 'ala nas. Para ulama membagi pembatal puasa itu secara global, ada yang ijma dan ada yang khilaf. Ada yang ijma para ulama dan ada yang dipresisikan oleh para ulama. Yang ijma ada 4 para ikhwan. Yang pertama al-jima' bisyartihi. Yang pertama pembatal yang ijma itu adalah jima' dengan syaratnya. Apa syaratnya? 3 syaratnya: ilmu, adzikru, dan iradah. Jadi kalau ada yang berjima namun tidak terpenuhi syaratnya, maka jima itu tidak batal puasanya, tidak membatalkan puasa. Jadi jima yang membatalkan puasa dengan syaratnya yang 3: al-ilmu, adzikru, wal iradah. Ini kalau ada orang berjima namun karena jahil, maka la yu'assir hadhihi al-mufsidatu, maka tidak berpengaruh pembatal ini. Jima'nya tidak membatalkan puasa karena jahil, atau al-jima' ala nisyan, jima karena lupa misalnya, maka juga tidak membatalkan puasanya. Atau jima karena dipaksa, ibu-ibu dipaksa sama suaminya, maka suaminya batal puasanya dan wajib membayar kafarat mughaladhah, namun sang ibu atau sang istrinya itu tidak batal dan tidak bayar kafarah karena jima'nya itu mukrahah, dipaksa. Ini kaidahnya antum terapkan. Walaupun mau sih Ustaz, ono wong jima tapi lupa. Ya lupa nih, pengantin baru saya lupa. Misalnya. Atau ada yang diperkosa, ibu-ibu diperkosa suaminya. Bisa saja terjadi. Ya, cuman antum terapkan kaidah minimal. Taib. Apa makna jima yang dimaksud yang bisa membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat dengan kafarat yang mughaladhah, yaitu ilaju dzakar fil farj. Mal murad bil jima' ay ilaju dzakar fil farji. Ilaj memasukkan dzakar kemaluan fil farji
di farjinya istri. Itu jima' yang dimaksud. Walau lam yanzil, walaupun tidak keluar air mani, walaupun tidak keluar air mani. Dan jima' ini a'zamul muftirat, pembatal yang paling dahsyat, yang paling berat, wa akbaruha isman, dan yang paling besar dosanya. Oleh karenanya dihukum dengan kafarat yang mughaladah, itu dengan membayar kafarat yang mughaladah sesuai dengan urutannya, bukan sesuai pilihan lah, sesuai urutannya. Itu yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru turun puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau tidak mampu maka turun lagi kepada memberi 60 orang fakir miskin makanan. Wa hadhihi al kafarah ala tartib la ala takhyir. Dan kafarat ini sesuai urutannya, bukan sesuai pilihannya. Ya, jadi tidak boleh. Kalau masih mampu memerdekakan budak, nggak boleh turun ke yang puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu puasa 2 bulan berturut, tidak boleh dia untuk memberi makan 60 orang miskin. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, gimana coba? Tiga-tiganya tidak mampu. Maka kita baca sebuah hadis. Hadis ini dinamakan Al-Mujami' fi nahari Ramadan. Hadis ini para ulama menamakannya hadis yang terkenal. Hadis sampai hari kiamat terkenal. Ya. Dan dijadikan sebagai hujjah, dalil. Ini kisah seorang sahabat yang jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Maka hadis ini dinamakan Al-Mujami' fi nahari Ramadan. Itu orang yang jima di siang hari Ramadan. Dia datang kepada Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya telah binasa. Lalu kata Nabi, ma ahlakaka, apa yang membuat kau binasa? Kata dia, waqatu ala imraati wa ana shaim. Saya, perhatikan, ya, saya telah jima dengan istri saya dalam keadaan puasa. Dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadan. Ini puasanya Ramadan. Lalu Nabi langsung, dan Nabi membenarkan tentang binasanya. Ya, ketika sahabat mengatakan halaktu, saya telah binasa, Nabi membenarkan, oh ya memang itu kebinasaan itu kalau gitu. Itu jima dengan istri di siang hari Ramadan. Lalu Nabi memberikan arahan untuk bayar kafarat dengan dengan sesuai tertib urutannya. Ya. Lalu para jemaah, sahabat ini tiga-tiganya tidak mampu. Maka Nabi pun bingung. Famakasan Nabi pun terdiam. Gimana tidak mampu? Tiba-tiba utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Tiba-tiba Nabi ada yang ngirim sekeranjang kurma. Lalu Nabi tanya, mana ya orang tadi nanya itu? Kata sahabat tadi, saya Rasul. Kata Nabi, khudh hada fatasaddaq bihi. Kalau gitu sudah nih, ambil ini kurma sekeranjang, lalu bagikan, sedekahkan untuk bayar kafaratmu itu. Lalu kata orang tadi, ala afqara minni ya Rasulullah. Ini bagi ke siapa ya Rasul? Apakah ke orang yang lebih fakir dari saya? Ini enggak ada orang yang lebih fakir. Saya ini yang paling fakir. Maka akhirnya Nabi pun tertawa cuma. Fadhahika Rasulullah. Nabi tertawa hatta badat anyabuhu, sampai putih kelihatan gigi taring beliau. Akhirnya kata Nabi, sudah at'imhu ahlaka. Ya sudah kata Nabi, kalau gitu makanlah anak istrimu. Nah berarti kesimpulannya, kalau orang tidak mampu tiga-tiganya berarti gugur. Alhamdulillah, gugur kewajiban kafaratnya. Tapi qadanya tetap. Tapi kalau mampu 60 orang itu cuma memberi makan. Itu kaidahnya ada dua. Satu, miqdaruhu nisfus sa', miqdaruhu nisfus sa' wa ukhrij min qutil balad. Yang namanya memberi makan berupa kafarat itu dua kaidah. Satu, timbangannya, ukurannya setengah sa', dan sumber atau bahannya makanan pokok. Setengah sa' makanan pokok, setengah sa' makanan pokok. Nisfus sa' min qutil balad, nisfus sa' min qutil balad. Yani
Kalau antum biasa satu soknya itu zakat fitrah itu berapa antum biasanya? 3 kilo ya. Berarti setengah sok berarti 1,5 kilo. Kalikan 60 orang miskin, jadi kali 60. Berapa jemaah? 45 kali 2 90 kilo. Nah, kalau mampu memberi beras 90 kilo boleh dibagi ya, kepada satu orang, boleh kepada 60 orang miskin. Sama halnya membayar fidyah, boleh dibagi kepada, kalau 30 hari berarti 30 orang, boleh juga diberikan kepada satu orang. Cuman harus jatah untuk berapa puluh orang, itu yang maksud. Jatah 30 orang, karena kan 30 hari. Ya. Taib. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya jima di siang hari Ramadan adalah merupakan fawahish al-kibar al-muhlikah. Merupakan perbuatan keji, perbuatan dosa yang besar yang membinasakan. Ya. Kemudian jima di siang hari Ramadan itu mengharuskan membayar kafarat yang mughaladah, dan itu sesuai urutan. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi 60 orang fakir miskin. Ya. Ada khilaf ulama tentang apakah ini boleh memilih atau sesuai tertib urutan. Al-jawab, madhab jumhuril ulama ala annaha ala tertib. Jumhur mayoritas ulama membayar kafarat ini sesuai urutan. Jadi tidak boleh bebas memilih. Baik. Kemudian para ikhwan, kewajiban membayar kafarat ini adalah bagi yang jama'a fi nahari Ramadan faqat, yang jima di siang hari Ramadan. Ya. Yani yang jima di puasa di siang hari Ramadan, yang berpuasa di siang hari Ramadan. Adapun kalau misalnya puasa qada Ramadan tapi di luar bulan Ramadan, kan namanya qada, lalu jima, orang yang sedang puasa qada Ramadan lalu jima, maka ini tidak ada kafarat, dosanya tetap dosa, karena yang namanya puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Adapun kalau puasa sunnah boleh dibatalkan, tapi kalau puasa wajib, dan puasa wajib ada 4. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qada, 3 puasa nadar, 4 puasa kafarat. Itu juga niatnya harus dari mulai malam, itu niatnya itu. Kalau puasa wajib itu dari malam niatnya. Tidak boleh ibu-ibu mau qada puasa misalnya tiba-tiba niatnya dadakan siang-siang, nggak boleh. Ya. Kemudian yang wajib bayar kafarat ini bagi yang kewajiban berpuasa. Adapun yang tidak wajib puasa seperti musafir atau orang yang sakit, walaupun jima di siang hari Ramadan, ini tidak ada qada, tidak ada kafarat. Jadi kafarat hanya bagi yang jima di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, yang wajib baginya puasa dan yang dilakukan di bulan Ramadan, walaupun itu puasa Ramadan. Tapi kalau dilakukan di luar Ramadan, contoh qada, maka tidak ada jima, tidak ada kafarat. Kemudian jima yang dimaksud sebenarnya di definisinya, yang menyebabkan harus membayar kafarat adalah ilajul zakar fil farj, kubulan kana atau duburan. Ini memasukkan kemaluan di farji, baik lewat depan kubul farji atau dubur. Ya. Adapun perhatikan ini, adapun al-inzal bil mubasyarati dunal farji, adapun kalau bercumbu yang di luar kemaluan, mohon maaf mungkin cuma digesek-gesekin di luar kemaluan lalu keluar air mani, maka batal puasanya, namun dan berdosa, namun la yujibul kafarah, namun tidak wajib kafarat karena bukan jima, walaupun keluar air mani, walaupun bercumbu dan semisalnya. Ya.
Lalu dari sini kita ambil faedah bahwa apa hukum wanitanya tadi? Ikhtilaf para ulama, apakah wanita ini juga wajib bayar kafarat atau tidak? Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, wanitanya laisa 'alaiha kafarah. Wanitanya tidak wajib bayar kafarat, tapi cukup laki-lakinya saja katanya. Mazhab siapa ini? Syafi'i. Apa dasarnya? Dasarnya ada tapi lemah. Dan nanti yang roji tetap bayar kafarat wanitanya. Dasarnya adalah bahwasanya Nabi tidak menyuruh, tidak memerintahkan kepada si laki-laki ini, sahabat ini, untuk juga memerintahkan istrinya membayar kafarat. Sementara dalam kaidah yang katanya takhirul bayan indal hajati la yajuz, mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan, katanya nggak boleh. Artinya kalau memang si istri wajib bayar kafarat juga, ini dalam mazhab Syafi'i ya, berarti Nabi pasti akan ngomong gitu. Nabi pastinya ngomong, kamu dan istrimu juga ya, ngomong gitu mestinya. Tapi kan Nabi enggak. Nabi enggak nyinggung-nyinggung tentang istrinya. Dan nanti kita bantah dengan pendapat ulama yang kedua nih. Berarti kesimpulannya istri tidak wajib. Nah, pendapat yang kedua, dan ini madhab jumhur. Kalau tadi kan Syafi'iyah, sekarang jumhur. Bahwasanya alaihal kafarah, istri pun wajib kafarat. Dasarnya apa? Yang pertama, li'annal asla tusawwir rijal wa nisa fil ahkam. Karena hukum asalnya laki dan perempuan itu apa dalam hukum? Hukum asalnya laki dan perempuan itu dalam hukum apa? Sama. Enggak ada bedanya illa ma khassa bidalil, kecuali kalau dikecualikan oleh dalil, beda hukum. Kalau tidak ada pengecualian berarti hukumnya sama. Gitu. Hukumnya sama. Terus bagaimana bantahan kepada mazhab Syafi'i tadi yang mengatakan Nabi kan tidak nanya? Maka jawabannya para jamaah, Nabi hanya menjawab pada orang yang minta fatwa, ya kan? Makanya Nabi juga dulu kalau ada orang datang berzina, lalu datang kepada Nabi, saya telah berzina ya Rasul, ya tentu zina sama perempuan. Nabi hanya menanyakan kepada si laki-laki ini, kamu bagaimana zinanya? Ya berzina. Masuk kemaluanmu? Iya masuk. Terus akhirnya Nabi menghukum si laki-laki, namun Nabi tidak menghukum sama sekali si perempuan. Enggak, coba perempuannya panggil juga sini. Nabi enggak gitu. Ya kan? Karena yang minta fatwanya si laki-laki ini. Nah, demikian pula dalam kasus ini. Demikian pula dalam kasus ini bahwa Nabi tidak menyebut tentang perempuan ya karena perempuannya ya tidak minta fatwa gitu. Yang datang kan cuma laki-lakinya aja. Dan ini pendapat yang benar. Ya. Namun kecuali gitu ya, wanita tidak wajib bayar kafarat tadi kecuali illa idza kanat mukrahatan. Kecuali kalau dipaksa oleh suaminya, maka perhatikan fala syai' 'alaiha, maka tidak ada apapun, tidak ada dosa, tidak ada qada, tidak ada kafarat sedikit pun. Yani puasanya lanjut. Tapi betul-betul dipaksa, bukan yakni pura-pura dipaksa. Yani istrinya itu jangan mas, tapi dianya pasrah juga gitu. Jadi si istri itu harus memang betul-betul menolak. Baru suaminya marah, baru mungkin suaminya mau pukul, mungkin kalau nggak pukul pun ngancam ini dan itu, diancam mungkin uang belanja ditahan. Ya, atau diancam apa ya, naudzubillah mau diceraikan misalnya, nah itu baru. Tapi kalau cuma diajak deh, ayo apa mas, ya masuk ini, iyo Ramadan mas, alah ropo Ramadan pi, kok gampang kali tobat aja lah cukup misalnya, ya wis mas, ya wis mas berarti podo gelem. Tapi nek jangan mas, jangan, tapi betul-betul jangan ya. Bukan jangan sambil dianya siap juga gitu.
Jadi jangan pura-pura dipaksanya. Baru dia, karena ini konsekuensi hukum. Dia lanjut puasanya, dia tidak mengqadha dan dia tidak bayar kafarah, puasanya dan sah. Ya. Taib. Maka istri yang dijima suaminya siang hari Ramadan satu dari dua keadaan. Yang pertama, dipaksa, maka tidak ada kafarat, tidak ada dosa, tidak ada qadha. Namun kalau suka sama suka, maka sama halnya dengan yang laki-laki, wajib untuk membayar kafarat, wajib mengqadha, wajib bayar kafarat. Tapi kemudian yang pembatal yang kedua, tapi berjamaah bagaimana kalau misalnya apakah wajib qadha? Yang rajih wajib qadha ya. Dohirnya hadis, memang dohirnya hadis kan tidak ada qadha ya jemaah. Ya kan, dalam hadis kan tidak disebutkan qadha. Hanya Nabi menanyakan, mampu tidak kamu memberikan budak, mampu tidak kamu puasa 2 bulan berturut-turut, mampu tidak kamu memberi 60 orang miskin. Nah, dan ini tidak ada qadha di sini. Ini diantaranya madhab Ibnu Hazm, tidak ada qadha. Demikian pula Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ya. Namun madhab jumhur mengatakan wujub qadha hadal yaum. Namun madhab jumhur mengatakan wajib mengqadha, yakni qadha dan kafarat. Walaupun zahir hadis tidak ada, karena madhab jumhur berpedoman ada hadis lain ya ikhwan, yaitu hadis Abu Dawud, ada tambahan lafad mengqadha, yakni sum yauman ya. Di dalam hadis Abu Dawud memang ada tambahan lafad sum yauman, puasalah kamu sehari, yakni ketika kamu udah puasa itu, waktu kamu jima dengan istrimu itu, puasa sehari. Nah, namun tambahan lafad ini diperselisihkan para ulama ahli hadis, apakah sah atau tidak gitu. Tambahan lafaz tersebut ya, menurut Imam Ibnu Hajar sah, artinya sahih tambahan itu ya. Demikian pula di sebagian riwayat Imam Ahmad ya. Jadi wallahu alam, pendapat yang kuat dan lebih hati-hati para jemaah adalah mengqadha, selain kafarat juga mengqadha. Karena dalam ada hadis tambahan tadi, ada lafaz tambahan sum yauman makanahu, puasalah sehari sebagai penggantinya ya. Jadi lafaz hadisnya itu dari Abu Hurairah, datang seorang kepada Nabi ya, aftara fi Ramadan bihadal ja rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi Ramadan bihadal hadis. Jadi seorang lelaki datang kepada Nabi karena dia berbuka di bulan Ramadan dengan melakukan hal tersebut seperti dalam hadis. Lalu qala utiya bi'araq fihi tamar qadru 15 sa'an. Lalu didatangkanlah kepada Nabi, atau ada yang ngirim satu keranjang kurma yang ukuran sekitar 15 sa'. Qala fihi ya, lalu Nabi bersabda kepada laki-laki ini, kulhu anta wa ahlu baitika wasum yauman wastaghfirillah. Makanlah kamu dan anak istrimu, lalu puasa sehari sebagai ganti, dan istighfar atau mohon ampunlah kamu kepada Allah ya. Tapi kalau ulama yang berpendapat tambahan tadi adalah hadisnya dhaif, maka kita menghormati ya, menghormati. Taib, nah mana yang roji, yang hati-hati? Al-jawab, yang roji dan hati-hati adalah mengqadha ya. Taib, kalau jimanya berulang,
yakni pagi jima, nanti sorenya jima lagi gitu ya. Dalam sehari ini berulang. Maka perlu diperinci. In qarara al-jima'a fi yaumin wahid, kalau melakukan hubungan badan jima'nya di dalam satu hari itu, maka kafaratnya adalah kafaratun wahidatun. Kafaratnya ya sekali itu aja. Ya, li'anna al-fi'la wahidun wal yaumi wahid. Karena perbuatan itu adalah satu perbuatan dan dilakukan juga dalam satu hari. Taib, idza jama'a fi yaumaini, namun kalau melakukan hubungan badan dia dalam 2 hari, bi anjama fi yaumin min Ramadan wa fi as-sani Ramadan. Ini melakukan jima di tanggal 1 misalnya, lagi jima lagi di tanggal 2-nya, 2 hari. Apakah 2 kafarat? Naam, al-jawab yalzamu kafaratan, maka dia wajib membayar 2 kafarat. Karena Ramadan itu tiap masing-masing harinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Karena ada ulama yang berpendapat cukup 1 kafarat saja, karena yang namanya bulan Ramadan adalah satu berbagai bagian-bagian yang saling keterkaitan. Itu lemah pendapatnya. Yang rajih adalah Ramadan ada bagian-bagiannya, namun bagian satu yang lain itu tidak saling keterkaitan. Tapi yang kedua sekarang, pembatal yang ijma adalah al-aklu wa syurbu bisyartihi. Makan dan minum lagi-lagi dengan syaratnya. Apa syaratnya tadi? Ilmu. Yang kedua apa? Az-zikru. Yang ketiga al-iradatu. Lawannya apa? Al-ilmu lawannya jahil, az-zikru lawannya nisyan, lupa, al-iradatu lawannya al-ikrah. Jadi kalau ada orang makan di siang hari Ramadan karena nggak tahu hukum, atau karena dipaksa, atau karena lupa, maka tidak batal puasanya. Maka makan minum itu bukan pembatal puasa, jima juga bukan pembatal puasa. Terus pembatal gimana? Pembatal puasa itu kalau jima sengaja atau makan minum sengaja. Berarti kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Taib, sekarang mana dalil? Banyak sekali kalau masalah makan minum ya. Hanya saja ada 2 hal para ikhwan. Makana bima'na al-akli wasyurbi. Ada 2 hal yang dia memiliki makna makan dan minum. Ada 2 hal yang dia memiliki makna makan. Maka sama itu juga membatalkan puasa sebagai halnya makan. Yang pertama haqnud dam. Yang pertama haqnu ad-dam, yaitu transfusi darah atau memasukkan darah. Yang kedua al-ibar al-mughadiyah. Al-ibar yakni suntikan, al-mughadiyah yang mengandung nutrisi, atau bahasa kitanya infus, suntikan infus. Kalau antum lah, kalau ada orang tidak bisa makan, tidak bisa minum karena sakit, oleh dokter diapain? Diinfus. Nah itu membatalkan puasa karena dia sekedudukan dengan makan dan minum. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, khuruju damil haid wan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Ini ijma pembatal puasa. Nah, yang keempat, ariddatu wal kufru fi asna'i nahari Ramadan. Murtad di siang hari Ramadan. Artinya kalau murtadnya bukan di siang hari tapi murtadnya di malam hari, ini ada khilaf ulama. Adapun kalau murtad di siang hari Ramadan berarti batal puasanya. Tapi kalau murtadnya ba'da iftar, ya naudzubillah ya, habis buka puasa murtad.
Maka nasib puasa yang siang tadi batal tidak? Ada khilaf ulama kalau itu. Dan itu pembahasannya tentang hukum amalan orang yang murtad secara umum, itu bahasannya. Baru dikhususkan dengan pembahasan masalah puasa. Jelas ya kawan? Jadi kalau murtad, apakah membatalkan amalan seluruhnya? Kalau murtad, al-jawab ada khilaf ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Maliki dan pendapat Hanafi, bahwa semata-mata murtad itu langsung batal, langsung hangus, langsung gugur. Ya, mana dasar dalilnya? Madhabnya Hanafi dan Maliki, dalilnya keumuman. Secara umum orang yang syirik, yang murtad, yang kafir batal amalan. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 5 misalnya, "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Siapa yang kufur setelah beriman maka batal amalannya. Berarti dengan dasar ini, ya kan? Orang yang murtad hangus sudah. Ayat yang lain banyak. Antum boleh catat. Al-An'am 88 juga. Al-A'raf 147 dan Az-Zumar 65. Ini ayat-ayat digunakan oleh madhab Maliki dan Hanafi yang berprinsip atau yang berpendapat bahwa semata-mata murtad, semata-mata kufur, langsung otomatis amalannya hangus. Ya. La in asyrakta la yahbatana amalu. Ya. Waladina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat amaluhum. Wal asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini ayat-ayat semua menunjukkan batal otomatis. Madhab siapa ini? Hanafi dan Maliki. Adapun madhabnya Syafi'i dan madhabnya Hambali, orang yang murtad itu tidak langsung batal, ndak. Orang yang murtad amalannya itu salatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, apanya dari amal soleh, bangun masjidnya, itu ndak langsung batal, ndak otomatis batal, tidak, tapi nunggu mati dulu orangnya baru batal. Nah, berarti ayat-ayat yang umum diikat dengan mati, dengan kematian. Yani batal itu kalau mati, dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-217. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, garis bawah tuh, fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu mati, berarti kalau belum mati batal tidak menurut Al-Baqarah ini? Kalau belum mati batal tidak? Belum. Di mana terus? Ya syaud apakahnya. Maka konsekuensinya kalau dia masuk Islam, setelah murtad masuk Islam, sudah ke gereja dia, 1 bulan di gereja, 1 tahun di gereja, 2 tahun, 3 tahun dia, lalu sudah 5 tahun tobat masuk Islam lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka amalan yang dulu dia waktu di Islam ada tidak? Ada tidak? Tidak kalau dalam madhab, tidak kalau menurut madhab Hanafi dan Maliki. Tapi dalam madhab Syafi'i dan Hambali ada. Alhamdulillah. Maka mana yang fatwa di antara yang menyenangkan jiwa? Madhab Syafi'i dan Hambali. Dan itu yang rajih, itu yang benar. Berarti pembahasan murtadnya orang yang sedang puasa Ramadan, ya kalau murtadnya sedang puasa ya jelas batal, ya kan? Cuman yang khilaf ulama itu kalau murtadnya nanti setelah buka puasa misalnya, maka kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ibadah puasa dia yang tadi siang dan ibadah puasa dia yang tahun-tahun dulu dan seluruh ibadah-ibadah dia tetap ada, belum batal. Tapi dalam madhab Hambali, dalam madhab Maliki dan Hanafi batal. Sehingga kalau mau masuk Islam lagi, maka amalannya mulai nol. Ya memang ada kelebihannya juga sih. Kalau dalam madhab Hanafi dan madhab Maliki itu kan agak sedikit memberi peringatan sehingga orang takut, jangan sampai kamu murtad, karena kalau murtad hanguslah amalanmu.
Nanti kamu masuk Islam lagi nol kamu. Kamu sudah bangun masjid itu sampai eman kamu bangun masjid. Eman. Akhirnya iyo. Perasi itu akhirnya. Tapi coba kalau mazhab Syafi'i, ropo murtad tuh ae. Engko lah meneh awakmu taubat yo amalanmu si panggat tetep. Iyo tak murtad yo. Murtad kok jadi mainan. Cuman orang yang sudah kadung murtad mau bertobat itu harapan besar ada di madhab Syafi'i, madhab Hambali. Tapi jemaah kita bahas sekarang pembatal puasa yang ada khilaf ulama, namun ini semuanya adalah asah, pembatal yang sah. Yang pertama al-qai' amdan, muntah dengan sengaja. Jadi muntah kalau tidak sengaja, ijma para ulama tidak batal. Tapi yang ulama beda pendapat itu muntah yang sengaja. Sebagian mengatakan tidak batal, namanya muntah kok. Tidak memasukkan makanan kok, dia malah mengeluarkan makanan. Sengaja muntah tidak batal. Tapi yang benar muntah itu kalau sengaja batal puasanya. Sebab dalam hadisnya man dara'ahu al-qai'u falaqad alaihi wa man istaqa'a falaihi al-qadha. Siapa yang muntah namun tidak sengaja gitu ya, terdorong oleh muntah itu sendiri, bukan dipancing-pancing muntahnya, kata Nabi tidak ada qadha, yakni tidak batal puasa. Namun wa man istaqa'a falaihi al-qadha, namun siapa yang sengaja dipancing muntahnya, dicolok tenggorokannya misalnya, maka wajib dia qadha. Dan itu orang sakit gitu, berarti mungkin orang yang sakit, maka wajib mengqadha. Baik. Yang kedua, perjamaah, yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah al-istimna, artinya onani atau masturbasi. Ini perkara yang dipresisikan para ulama. Yang betul adalah madhab jumhur, bahwa al-istimna mufsidun lisaum, membatalkan puasa. Karena al-inzal bil ikhtiyar, karena yang namanya mengeluarkan air mani dengan sengaja itu kal jima, itu kan seperti jima gitu. Beda kalau keluar air mani tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Tiba-tiba ada orang keluar air maninya misalnya, atau sedang tidur di siang hari Ramadan lalu mimpi keluar air mani, itu tidak batal. Tapi al-inzal bil ikhtiyar itu kal jima, ya, maka batal puasanya. Namun ini hal dipresisikan para ulama. Yang menjadi sebabnya adalah karena dalil secara sharih tidak ada memang. Yang ada adalah dalil secara isyarat, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi orang yang sedang berpuasa itu dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Lah berarti orang yang onani berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya demi atau karena Allah. Ya. Maka pendapat yang benar dengan isyarat hadis seperti ini batal puasanya. Namun ada di kalangan ulama, para ikhwan, di antaranya ulama yang di kalangan yang bermadzhab Hanafi, ya, sebagian ya, di antaranya Abu Bakar bin Al-Iskaf, kemudian Abul Qasim, termasuk Al-Imam Ibnu Hazm, dan di antara ulama kita di antaranya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Mereka berpendapat bahwa al-istimna itu tidak membatalkan puasa. Anna ta'ammud al-istimna la yufsidu shaum. Nah, kita harus hormati para ulama kita, para imam-imam kita, Imam Ibnu Hazm. Cuman mereka ya pendapatnya lemah. Siapa yang melemahkan pendapat ulama tersebut? Bukan Abu Ghazi, tapi ulama lain yang juga selevel dengan mereka, bahkan lebih banyak dari mereka. Itu madhab mayoritas. Jadi sebenarnya kalau kita katakan pendapat Syafi'i ini lemah, pendapat Ahmad bin Hanbal lemah, pendapat fulan lemah, pendapat Ibnu Taimiyah lemah, siapa yang maksudnya melemahkan? Bukan kita maksudnya, tapi ulama-ulama lain yang selevel, bahkan yang lebih tinggi lagi mungkin bisa jadi. Ya.
Jadi yang rajih anna ta'ammudal istima' ma'al ilmi bil hukm yubtilu saum, bahwa sengaja onani ya dan mengetahui hukumnya ini haram, maka jelas membatalkan puasanya ya. Karena onani menafikan hikmah disyariatkannya puasa. Kan hikmah disyariatkan puasa adalah apa? Kita menahan syahwat. Nah itu syahwatnya diumbar gitu ya. Jadi seperti jima dalam hal syahwat ya. Tapi dalam status hukum ya tentu tidak bayar kafarat seperti jima atau jima. Tidak. Yang ketiga al-hijamah, yaitu berbekam. Bekam ini kalau menurut mazhab jumhur tidak batal puasanya. Tapi dalam mazhab Hambali batal. Dan yang kita tanya siapa? Apakah jumhur atau mazhab Hambali? Al-jawab mazhab Hambali yang kita tanya. Mana dalilnya? Ya Hambali, wahai ulama-ulama, wahai kaum muslimin yang bermazhab Hambali, mana dalilnya kalau berbekam batal puasa? Maka keluar dalil. Yani Nabi SAW mengatakan aftara al-hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Tapi apakah ada dalil yang menguatkan madhab yang mengatakan tidak batal berbekam, tidak batal puasa bagi orang yang berbekam? Maka ada dalil, namun dalil itu yang mahfud, yang terjaga, terpelihara adalah hadis yang mengatakan batal. Karena dalam hadis itu disebutkan ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Ini hadis ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Tapi ternyata hadis itu dalam riwayat yang sahih itu bukan Nabi berpuasa, Nabi berbekam wa huwa muhrim. Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi berbekam ketika beliau sedang ihram ya, sedang ihram. Maka pendapat yang kuat adalah berbekam batal. Dan juga kita enaknya berpegang dengan yang mengatakan batal apa? Keluar dari khilaf. Terus yang keduanya, kalau antum mau berbekam ya berbekam maghrib nanti atau isya atau setelah tarawih. Al-muhim jangan siang gitu. Nanti berbekam mungkin malam ya. Tidak harus maksain siang-siang gitu. Apalagi sedang puasa, apalagi ulama ada khilaf dalam masalah hukum berbekam ini. Nah sekarang para ikhwan, berbekam artinya kan mengeluarkan darah. Maka berarti akan dibahas tentang hukum bagi orang yang berpuasa mengeluarkan darah. Ya jemaah. Maka kita bahas ma hukum, apa hukumnya khurujid dami anis shaim, apa hukumnya keluar darah dari orang yang sedang berpuasa. Maka al-jawab khurujud dam minas shaim yanqasimu ila qismain. Keluarnya darah dari orang yang berpuasa itu terbagi dua. Al-qismul awwal khurujul idtirari, keluar darah tidak sengaja, yakni darurat tidak sengaja. Contohnya mungkin keluar darah tidak sengaja, contohnya kecelakaan kah? Mungkin ada luka, kecelakaan, atau ada hal-hal yang membuat dia keluar darahnya. Yang kedua, keluar darah itu khurujul ikhtiyari, keluar darahnya disengaja. Maka kita rinci, ma kharaja minad dam minas shaim fi nahari saumi tiraran, maka setiap darah yang keluar dari orang yang berpuasa, keluarnya itu tidak sengaja, fala yu'tabaru mufsidan li saumihi mutlaqan, maka tidak dianggap membatalkan puasanya secara mutlak. Apa maksud mutlak? yakni walaupun darahnya banyak ataupun darahnya sedikit, enggak peduli. Itu maksud mutlak. Walau kana katsiran, walaupun darahnya banyak, enggak masalah. La sya'na bi qalili wa katsiri. Tidak kita melihat besar atau banyak sedikitnya darah, karena keluarnya tidak disengaja. Apa contohnya tadi?
Yang kecelakaan lalu lintas mungkin. Iya, mimis barangkali ya. Atau apalagi yang keluar darah. Pokoknya keluar darah kalau tidak sengaja, tidak membatalkan, baik banyak darahnya ataupun sedikit. Al-an idza i'tamada shaim ikhrajahu, adapun kalau orang yang sedang berpuasa sengaja mengeluarkan darahnya, maka fanufarriqu, kita membedakan baina qalilihi wa kasirihi, membedakan antara banyak atau sedikitnya darah kalau sengaja dikeluarkannya. Kaidahnya bagaimana? Idza kana ma kharaja yasiran, kalau keluarnya darah sedikit, fa innahu la yu'tabaru mufsidan li shaum, maka tidak dianggap pembatal puasa kalau sedikit. Apa contohnya? Kat tahlilid dam, contohnya seperti tahlil ad-dam, seperti ngambil sampel darah untuk diperiksa di lab, itu sedikit. Adapun idza kana al-khariju katsiran, adapun kalau banyak mengeluarkan darahnya, maka fa innahu mufsidun lisaumi, maka kalau banyak batal puasanya. Batal puasanya. Apa contohnya? Mengeluarkan darah dengan sengaja dan banyak. Apa contohnya? Nah, contohnya at-tabarru' bid-dam. At-tabarru' yakni donor, ya, membantu. Dan yang membedakan banyak sedikitnya berapa cc atau berapa liter? Yang membedakan banyak sedikitnya darah itu berapa maksimal cc, berapa maksimal liter minimalnya atau maksimalnya? Kaidahnya kalau syariat tidak membatasi, setiap hukum dalam syariat yang syariat tidak membatasi, maka batasannya dikembalikan kepada urf, kepada urf. Safar nggak ada batasan, kembalikan kepada urf. Banyak sedikitnya darah yang dikeluarkan secara sengaja bagi yang sedang berpuasa tidak dibatasi, maka dikembalikan kepada urf. Ya, orang kalau melihat darah hanya untuk sekedar sampel itu melihatnya gimana orang-orang? Kalau orang-orang ditanya, ini darah banyak apa sedikit? Alah, setititoknya kamu. Orang rata-rata ngomong gitu, berarti itu hitungan seperti itu ya sedikit. Tapi kalau orang diperlihatkan darah satu kantong, yang darah donor tuh satu kantong begitu, dilihat darah, akan kaget ya. Wong apa namanya, pasdu saja, pasdu namanya, pasdu, dikeluarkan darah pasdu. Itu orang melihatnya yang, wih, banyak sekali. Padahal cuman berapa cuma. Ya memang kalau melihatnya banyak manusia secara umum, ya berarti itu banyak. Maka pasdu berarti membatalkan puasa tidak? Tadi kaidahnya membatalkannya sengaja atau tidak. Yang kedua, banyak atau sedikit. Jadi dibedakan. Lah sekarang kalau bekam saja itu sudah dianggap batal puasanya, apalagi yang lebih dari itu. Ya, dan bekam mengeluarkan darahnya sengaja, maka pasdu lebih banyak lagi. Ada yang pasdu sedang puasa pingsan, sedang puasa. Maka antum juga yang mempasdu hati-hati. Orang sedang puasa termasuk yang bekam juga, karena memang alasannya karena kelemahan atau lemah. Taib. Kaidah berikutnya, la yu'assiru mufsidu shaum illa bidzikrin wa ilmin wa iradatin. Ini sudah kita bahas tadi. Pembatal puasa itu tidak pengaruh kecuali kalau ada 3 syarat. Adzikru, al-ilmu, wal iradah syaratnya. Maka kalau ada orang makan minum karena lupa, ya, man akala aw syariba nasiyan falyutimma saumahu. Siapa yang makan minum karena lupa sedang puasa, sempurnakan puasanya. Fa inna ma ta'amallahu wa saqahu. Karena Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Artinya gratis, alhamdulillah, puasa tetap sah. Dan juga para ikhwan, tidak dibedakan makannya itu banyak atau sedikit.
Ya, tidak dibedakan makannya banyak atau sedikit. Jadi walaupun makannya banyak, kalau lupa ya sudah, walaupun banyak 2 piring 3 piring. Karena di zaman Nabi ada salah seorang sahabiyah, sebagian dari sahabiyah, ya, dia pernah ada di sisinya Nabi saat itu. Seorang wanita menjadi pelayan. Lah keliru ya, bukan wanita, laki-laki gitu, pelayan atau budak lah ya, ada di salah seorang sahabiah, menjadi pelayan di salah seorang sahabiah. Jadi berada di sisi Nabi saat itu. Lalu dihidangkan satu piring, satu mangkuk berupa sarid. Sarid itu makanan yang lezat di zaman itu, di zaman Nabi. Sehingga Nabi ibaratkan Aisyah itu ibarat sarid dibanding makanan lain. Ya. Yani Aisyah itu dibanding wanita lain ibarat sarid dibanding makanan yang lain. Artinya yang paling spesial Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan para ikhwan, memuji istri, kebaikan istri itu tidak masalah. Ya. Misalnya antum cerita istri ana alhamdulillah masak itu enak. Dia masak, pintar masya Allah. Dia masak. Ya. Itu tidak masalah, menunjukkan kebaikannya itu. Jadi bukan suatu hal aib memuji istri, ya. Atau memuji di hadapannya juga. Itu hal yang baik. Jadi memuji itu terlarang kalau menimbulkan fitnah, mudarat. Tapi terkadang pujian perlu untuk membangkitkan semangat, untuk supaya orang tidak terpuruk. Ada orang yang lemah, ya ada problem, ketika antum puji timbul semangatnya, itu boleh. Seperti juga Khadijah memuji Nabi kan, ketika Nabi saat itu ketakutan turun dari gua Hira, ada malaikat Jibril menurunkan wahyu, Nabi ketakutan. Lalu mulai Khadijah memuji Nabi. Ketika Nabi takut khawatir, kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallah la yuhsikallahu abadan. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau latasilur rahim, karena engkau orang yang baik, suka bantu orang yang butuh, suka memuliakan tamu, menyambung tali kekerabatan. Taib, al-muhim ada sarid, lalu dimakannya oleh budaknya ini, dimakan. Lalu tadzakar, lalu budaknya ini ingat, annaha kanat shaimah. Ternyata dia itu sedang puasa. Padahal itu sarid sudah kenyang, dia sudah makan, lalu dia baru ingat, oh iya saya sedang puasa. Lalu ada sahabat namanya Dulyadain, yang digelari Dulyadain ya, si panjang tangan atau apa gitu, itu nama gelarnya gitu. Lalu dia ngomong, mengkritiki budak ini, al-an ba'da ma syabi'ti, kamu baru ingat sekarang setelah kamu kenyang yo, sapiring entai baru ingat puasa, katanya gitu. Lalu kata Nabi apa kepada budak ini? Atimmi saumaki fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaiki. Tidak apa-apa kata Nabi, lanjutkan puasanya karena itu rezeki dari Allah yang Allah memberimu minum dengan makanan ini. Yani karena kan kayak semacam kuah ya, daging yang ada kuah pakai roti, dimakan kayak soto lah atau kayak apa gitu ya. Roti ada daging ada kuah, apa namanya? Ya soto atau ya, soto Arab itu sarid. Cuman karena antum nasi jadi antum pakai nasi. Jadi nasi pakai kuah, pakai daging, apa namanya? Soto atau rawon. Nah, rawon Arab. Sarid. Tapi itu terenak di zamannya. Taib. Berarti ini kata Imam bin Muhajir, hadis ini hadis bantahan raddun ala man farraqa baina qalilil akli wa katsirihi. Itu bantahan kepada orang yang membedakan banyak dan sedikitnya makan ketika puasa. Artinya kalau yang banyak makannya banyak katanya batal tetap walaupun lupa. Ya, karena banyak. Bagaimana kok bisa lupa itu kalau sedikit? Karena kalau banyak itu sak piring 2 piring, ya ndak lupa jenenge, itu disengaja. Itu sebagian ulama. Cuman ternyata keliru. Yang benar walaupun habis banyak makan sampai kenyang pol,
dan baru ingat setelah itu, maka jemaah itu tetap dianggap diberi udzur, sah puasanya. Oleh karenanya khilaf para ulama, apakah orang yang melihat orang yang makan minum karena lupa, apakah kita biarkan saja atau kita tegur ya kawan? Kalau antum melihat istri antum siang-siang Ramadan makan, jelas kayaknya lupa ini, antum biarkan sampai habis dulu 2 piring baru ingatkan? Atau tetap ingatkan, karena walaupun halal bagi dia memang karena lupa, tapi kan namanya salah itu tetap salah, harus diingatkan. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, yajibu ayudzakirahu. Yang pertama, wajib diingatkan. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Karena keumuman itu kemungkaran tetap, bagaimanapun kalaupun lupa harus diingatkan. Kalau tidak jangan sampai masuk kita melihat kemungkaran dibiarkan. Pendapat kedua, annahu la yajib. Yang kedua, tidak usah diingatkan. Li'annaka ta'lam ilmal yaqin, karena kita tahu secara ilmu yakin lah. Secara ilmu yakin kita tahu kalau dia memang karena lupa, sementara orang saat itu bukan lagi kemungkaran. Ya. Apalagi kata Nabi, Allah yang memberi makan dan minumnya, maka jangan diingatkan, biarkan saja. Wal qaulur raji wa qaulu ar-raji wa qaulu as-sahih wa qaulul awwal. Yang raji adalah pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang pertama. Baik. Berbeda pendapat ulama terkait masalah ini. Hukum jima, perhatikan ikhwan, jima karena lupa. Kalau makan minum lupa oke. Tapi kalau jima ada khilaf ulama. Ada 2 pendapat para ikhwan. Pendapat yang pertama, annahu alaihi al-qada' wal kafarah. Orang yang jima di siang hari Ramadan karena lupa, enggak peduli, wajib kafarat, wajib qada. Karena untuk urusan jima enggak ada lupanya. Bagaimana jima kalau lupa? Itu jemaah. Apalagi dua-duanya lagi. Masuk lali kabeh-kabehane. Ya. Dasar dalilnya ya hadis. Cuman kita mau ilmiah pendalilannya. Taib, yang mengatakan batal puasanya dan wajib qada serta kafarat bagi yang jima walaupun lupa adalah hadis tadi itu, hadis tentang hadisul mujami' fi nahari Ramadan tadi. Ingat antum hadisnya ya? Segi pendalilannya adalah, perhatikan ikhwan. Katanya pendapat pertama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta perincian kan? Ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasul, saya binasa, saya jima dengan istri. Nabi tidak nanya, kamu sengaja atau lupa? Nabi kan gak minta itu. Berarti maknanya mau sengaja kek, mau lupa kek, berarti hukumnya sama. Hukumnya sama. Li adamir istifsal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaknya minta perincian dari Nabi. Ini pendapat pertama. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua ya ikhwan. Namanya lupa berlaku bagi seluruh pembatal termasuk jima. Berlaku. Apalagi tadi kita punya kaidah. Apa kaidahnya tadi? Al-mufsidatu la yu'assiru illa bi salasati syurut. Pembatal tidak pengaruh kecuali dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Az-zikr. Sementara ini jima syarat tidak terpenuhi syaratnya. Itu lupa. Jelas tidak? Termasuk juga dipaksa kan? Itu tidak haram jimanya. Paksa. Atau tidak tahu hukum misalnya, tidak berdosa, tidak kafarat dan tidak qada. Baik. Pendapat yang kedua, tidak batal puasanya. La yufsidu saumahu. Dan ini diantaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mana dalilnya? Dalilnya secara umum Allah itu memaafkan kalau kita lupa. Allah memaafkan kalau kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalil yang kedua dari Nabi, hadis bahwasanya Allah memaafkan ya an-nisyan,
lupa. Yang ketiga ya kawan, ini yang menjadi kuatnya pendalilan gitu loh, madhab yang kedua, yaitu di dalam hadis Nabi menyebut bukan makan minum saja, tapi menyebutnya itu secara umum, man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang berbuka, aftara makan minum, itu jima, itu aftara. Siapa yang berbuka atau siapa yang membatalkan puasa fi Ramadan nasiyan, di bulan Ramadan karena lupa, fala qada alaihi wala kafarah, tidak ada qada, tidak ada kafarat. Dan ini pendapat yang benar. Nanti kita jawab atas dalil mereka. Yang penting pendapat yang kuat, jima walaupun lupa tetap tidak batal, tidak qada, tidak kafarat. Mana dasar dalilnya? Dalil umum ya, dan ada dalil spesifiknya, itu man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang membatalkan aftara. Lalu apa jawaban madhab Syafi'i tadi? Madhab Syafi'i, madhab yang pertama, apa jawaban kita? Kata madhab pertama, Nabi tidak minta perincian kan? Nabi tidak mengatakan kamu melakukannya sengaja atau karena lupa. Nabi nggak minta perincian itu. Berarti maknanya dua-duanya ya kafarat, dua-duanya tetap batal, mau lupa mau sengaja. Al-jawab berjamaah, jawabannya adalah hadis tadi, hadis al-mujami fi nahari Ramadan, itu jelas-jelas dia melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Dia ngomong sendiri waqa'tu, dia ngomong sendiri halaktu. Artinya apa? Terjemahan bahasa kitanya, ya Rasul, saya dengan sengaja telah jima dengan istri saya. Gitu loh. Saya sengaja ya Rasul telah jima, telah bersenggama saya. Berarti menunjukkan itu hadis melakukannya sengaja. Maka itu hadis bagi yang melakukan sengaja. Adapun kalau lupa, ya, maka tidak qada, tidak kafarat. Terus mungkin antum protes, masa sih kalau jima sampai lupa? Ya namanya manusia ya, manusia tempat salah dan lupa. Ya. Tapi lupa betul ya, jangan pura-pura lupa gitu. Tapi kaidah yang ketiga, yang berikutnya, yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabul janibul at-taghdhiyati fi ghairihi. Jadi pembatal yang membatalkan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh, maka dilihat dua hal. Yang pertama, dilihat dari sisi makanan atau bukan makanan. Dilihat dari sisi makanan atau bukan makanan. Yang kedua, dilihat masuknya melalui jalur yang mana. Jalur hidung mulut atau jalur selain hidung mulut. Jelas jemaah? Jadi sesuatu yang masuk ke tubuh kita batal tidaknya melihat dua sisi. Sisi pertama melihat jenisnya, makanan atau bukan. Yang kedua melihat sisi jalurnya, lewat mana? Mulut, hidung termasuk, atau selain hidung mulut, telinga misalnya, atau melalui urat nadi misalnya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita batal atau tidak puasanya dilihat dari dua sisi. Sisi pertama lihat jenisnya, makanan atau bukan. Yang kedua dilihat apanya? Jalur masuknya. Mulut, yakni hidung mulut atau bukan. Sesuatu yang masuk melalui jalur hidung mulut, ya Pak, maka tidak perlu melihat makanan atau bukan. Sesuatu yang masuk melalui hidung mulut tidak usah memperhatikan makanan atau bukan, maka puasanya batal. Sesuatu yang masuk melalui hidung mulut maka tidak perlu lihat makanan atau bukan, maka puasanya
batal. Namun sesuatu yang masuk jalur bukan hidung mulut, maka perlu dilihat. Kalau makanan batal puasa, kalau bukan makanan maka tidak batal puasa. Ini kalau jalurnya apa? Bukan melalui hidung dan mulut. Contoh para ikhwan, obat tetes telinga dimasukkan melalui telinga sampai terasa pahit di tenggorokan atau manis atau asin di tenggorokan. Obat tetesnya masuk lewat telinga. Pertanyaannya, batal tidak puasa orang ini? Batal tidak? Kenapa tidak batal, Ibu? Karena bukan makanan, obat, dan masuknya bukan jalur manfadil mu'tad, bukan hidung mulut. Berarti apa hukum orang menggunakan obat tetes hidung sampai terasa di tenggorokannya? Obat tetes hidung dimasukkan lewat hidung tentunya. Batal tidak? Kan bukan makanan, kok batal? Karena melalui hidung. Jelas ini jemaah? Baik. Apa hukum disuntik dengan suntikan infus lewat tangannya, jari tangan? Kenapa batal? Kan bukan lewat hidung dan mulut. Karena makanan. Jelas jemaah? Apa hukum merokok melalui telinga? Batal tidak? Pertama, rokok makanan bukan? Bukan. Masuknya lewat mana? Taib. Lewat telinga, berarti tidak batal. Apa hukum merokok lewat hidung? Batal tidak puasanya? Disedot oleh hidungnya. Kenapa batal? Karena lewat jalur al-manfadil mu'tad, lewat jalur yang biasa, yaitu masuknya makanan dan minuman. Seorang dokter mengoperasi pasien yang sakit jantung, dimasukkan oleh dokter selang melalui mulutnya. Apa hukum pasien ini, berpuasa boleh atau batal atau? Selang loh, masuk lewat mulut. Selang bukan makanan, masuk batal? Tadi apa? Apapun dia, mau makanan kek, mau bukan kek, kalau masuk lewat hidung atau mulut maka batal. Mau makan atau bukan? Apa hukum kentut di air ketika renang? Siapa? Kalau orang kentut di air, apa memang masuk tak ke dubur? Masuk enggak? Kan enggak juga kan? Berarti pertanyaan yang salah. Pertanyaannya yang salah gitu loh. Apa hukum sedang berenang lalu air masuk ke mulut? Nah, dilihat dulu sengaja atau tidak, ya. Cuman kalau kita sedang berenang dianjurkan untuk berhati-hati, sebagaimana kalau kita wudu beristinsyak itu kan sunnah berlebihan, tapi disuruh hati-hati kalau sedang berpuasa. Balik fil istinsyak ila an takuna shaiman. Hati-hatilah kalau sedang berlebihanlah kalau beristinsyak, namun kecuali kalau sedang berpuasa. Jadi dibolehkan terenang untuk menghilangkan haus, mengguyur kepala sebagaimana Nabi mengguyur kepalanya, boleh. Membasahi tenggorokan dari luar tapi ya, dengan es batu gitu misalnya, Pak. Tapi dari luar. Boleh nggak membasahi tenggorokan ini dengan es krim? Dari luar. Lagian ngapain pula gitu loh coba. Al-muhim boleh berendam, boleh bagi orang yang berpuasa. Itu nanti akan ada kaidahnya nanti insyaallah. Taib, orang yang sakit diabetes misalnya harus disuntik insulin. Suntik dia melalui tangannya. Batal enggak puasanya? Kalau suntikan infus tadi batal ya? Kalau insulin?
Tidak batal karena dia hanya obat penurun gula, jadi tidak batal. Ibu-ibu yang sedang hamil itu ada yang minta goreng tai ayam misalnya, terus dimakan, batal tidak puasanya? Kan tai ayam. Atau bekas gergajian itu ada yang minta itu digorengkan, kayak dianggapnya kayak serundeng, lalu dimakan, batal tidak puasanya? Kenapa batal? Karena masuk lewat mulut, apapun dia membatalkan puasa. Nah, ada beberapa catatan penting para jamaah sekalian. Fatwa Lajnah Daimah ya, itu berfatwa membolehkan bagi yang sedang sakit asma, ketika kambuh asmanya ketika sedang berpuasa, membolehkan untuk menyemprotnya dengan nahnu bil arabiyyah nusamma bil bakhakh. Kalau kita dengan bahasa Arab itu menamakan dengan bakhakh. Tapi kalau apa ya dalam nama medisnya apa ya? Apa semprotan bronkohitor atau apa gitu. Pokoknya bron gitu deh. Nah, masya Allah. Ada dokter sini tidak ada. Pokoknya semprotan untuk penyakit asma dah dimasukkan di mulut. Kalau sesuai dengan kaidah kita batal tidak? Kalau sesuai kaidah kita batal tidak? Ya. Namun ya kita menghormatilah lajnah, fatwa lajnah daimah untuk mungkin karena alasan darurat dan semisalnya. Ya. Karena orang kalau yang sakit asma nggak disemprot itu langsung membahayakan. Beda kalau antum obat tetes hidung misalnya, ya pakainya malam lah, pakainya malam gitu jamaah ya. Jangan sampai maksa siang-siang sehingga harus membatalkan puasa. Adapun kalau fatwa lajnah daimah memang apa namanya membolehkan yang sakit asma ya karena mungkin bisa jadi bersifatnya darurat, tapi supaya tetap bisa berpuasa ya. Padahal juga sebenarnya ya cukup dia qadha nanti kan itu. Tapi kapan qadhanya? Dia juga nanti asma terus lah jemaah. Maka akhirnya dengan alasan-alasan seperti itulah lajnah membolehkan. Taib. Apa hukum para jemaah sekalian berkaitan dengan masalah apa hukum buka restoran di siang hari Ramadan? Jemaah, al-jawab ini sekarang pembahasannya bebas, pembahasan tentang ma yata'allaq bi ahkamis siyam, hukum-hukum berkaitan dengan masalah puasa. Yang pertama kita bahas apa hukum menjual makanan di siang hari Ramadan atau berbuka restoran di siang Ramadan. Para jamaah, makanan itu ada dua macam. Makanan yang bisa dimakan langsung dan makanan yang kita tidak tahu kapan orang itu makannya. Contoh beras, minyak goreng, tepung, telur mentah, ayam mentah, ikan mentah ya jemaah. Itu kita nggak tahu kapan orang ini mengkonsumsinya. Maka kalau berjualan makanan seperti ini di siang Ramadan boleh. Tapi menjualan makanan yang siap saji dimakan, maka hukumnya tidak boleh walaupun kepada orang kafir, apalagi kepada orang Islam yang berpuasa, yang mokel ya jemaah, tidak diperbolehkan. Apa dasarnya? Yang pertama bahwa setiap muslim harus mengagungkan syiar Allah, dan Ramadan adalah syiar di antara syiarnya Allah. Mana bukti ketakwaan kita muslim ya ikhwan? Ramadan yang harusnya tidak boleh makan minum, karena suci mulia Ramadan ini, bulan yang berkah, bulan yang agung, sehingga ada ibadah yang tidak boleh makan dan minum. Lalu dia malah merusak syiar ini dengan buka restoran, walaupun ditutup dengan terpal, ditutup dengan tenda, tapi kan kakinya bergelantungan kelihatan. Terus kenapa ditutup? Malu sama siapa? Yastahi minan nas wa la yastahi minallah. Malu dari orang manusia tapi tidak malu kepada Allah. Itu yang pertama tentunya. Yang kedua para ikhwan, hatta walaupun orang kafir ya, apalagi orang Islam, adalah karena bentuk ta'awun dalam dosa.
Loh, kalau orang Islam oke lah dosa. Bertahun dalam dosa berarti mempermudah urusan dosanya orang Islam yang berbuka puasa tanpa udzur. Lah orang kafir gimana? Kan kafir. Al-jawab, orang kafir itu sama kedudukannya dalam hal menerima syariat, dalam hal perintah-perintah syariat. Yani orang kafir sama dengan orang Islam. Orang kafir itu wajib menunaikan agama syariat ini, dan orang kafir juga haram melaksanakan keharaman-keharaman. Orang kafir wajib sholat, orang kafir wajib puasa Ramadan, orang kafir wajib zakat, orang kafir haram berzina, orang kafir haram minum khamar, orang kafir haram mencuri. Sama terkena khitab syariat. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Kata mereka orang-orang kafir, kami dulu enggak salat. Maka kata Allah juga, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah." Celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Jadi orang musyrik disiksa oleh Allah karena kekufurannya kepada Allah dan karena tidak menunaikan apa? Zakat. Berarti kalau puasa wajib bagi orang kafir, wajib bagi orang musyrik, maka kita memberi makan mereka di siang Ramadan berarti hukumnya juga berdosa. Termasuk pegawai. Kalau kita punya pegawai orang kafir, lalu kita memberi makan, nggak boleh. Biar dia makan sendiri. Jangan antum memberinya makan. Memberi uang boleh tidak? Ya kalau namanya memberi uang boleh, uang kan nggak dimakan. Kalau antum memberi makanan, minuman itu, minum mas, minum sampai kan Kristen, tidak apa-apa sampai minum. Jangan dikasih. Jual khamar kepada orang Islam kan haram. Kalau kepada orang kafir gimana? Ya sama haram. Jual babi. Tidak peduli orang Islam, orang kafir, tetap haram jualan babi. Walaupun kepada orang kafir yang mengkonsumsi babi misalnya, tetap tidak boleh. Jelas zaman ini poin penting. Maka kemarin ada yang nanya, Ustaz, katanya saya nih jualan makanan di sekolah-sekolah orang-orang Nasrani. Sekolah-sekolah boleh enggak katanya di siang Ramadan nanti, di bulan Ramadan? Jawab enggak boleh. Kecuali kalau malam jualannya boleh. Tapi kapan malam sekolah? Anak sekolah malam enggak ono. Tapi nek siang enggak boleh. Ya. Jadi solusinya jamaah, pray dulu cari pekerjaan lain atau jualannya nanti menjelang buka puasa. Untuk orang-orang berbuka puasa baru boleh. Atau jualan barang-barang mentahan. Ya, walaupun ada ulama juga beda pendapat. Cuman yang rajih insyaallah enggak masalah kalau jualan beras. Karena beras enggak digeruguti dimakan itu kan coba. Ya, otomatis dimasak. Cuman kapan masanya kita enggak tahu sudah. Ya, kita enggak tahu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan masalah puasa adalah tentang masalah niat ya kawan. Niat berkaitan puasa ada 3 macam. Atau bukan ada 3 macam, ada 3 bahasan penting. Yang pertama, waktu niat. Kapan waktu niat puasa? Jawab dirinci. Kalau puasa wajib harus sejak malam sebelum terbit fajar. Man lam yujmi' siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa di waktu malam maka tidak sah puasa. Dan ini waktu puasa ini maksudnya puasa wajib. Karena kalau puasa sunnah, buktinya Nabi ketika tanya Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu makanan? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasul. Kata Nabi apa? Idzan ini shaim, nek ngono aku tak poso, kata Nabi. Jadi Nabi itu tidak niat puasa tadinya. Lalu ketika enggak ada makanan maka niat dadakan puasa sunnah. Berarti boleh. Boleh qabla zawal, boleh ba'da zawal. Puasa sunnah itu niatnya. Tentu dengan syarat antum belum makan makanan apapun, belum minum apapun tentunya. Misalnya jam 2 dini hari atau jam 2 tengah hari, jam 2 ba'da zawal, ba'da duhur. Antum belum sarapan, belum makan apapun. Terus ingatlah ya ini hari Senin. Wis musisan, misalnya antum niat puasa Senin. Boleh tidak jam 2 niat puasa Senin? Boleh. Terus pahalanya dari mana mulai? Ya dari jam 2 pahalanya. Pahalanya masa antum kemarin dari subuh pahalanya? Ya dari jam 2 karena niatnya antum jam 2. Allah Maha Adil. Itu ya kawan. Kan tadi jam 12 sebelum zawal antum kan enggak niat puasa. Pas niat puasa jam 2 berarti pahalanya dimulai dari sejak dia niat sampai maghrib. Tapi kan lumayan tuh coba. Iya lumayan daripada enggak puasa. Bisa jadi puasa antum yang cuman dari jam 2 sampai maghrib pahalanya ya maksudnya
Bisa jadi lebih besar di sisi Allah daripada mungkin yang puasa sejak pagi, karena yang sejak pagi tadi puasanya dicampur dengan apa? Misu-misu, ngomong dosa kan gitu jemaah. Ya kan jemaah. Ya. Jadi pahala itu bukan masalah lihat waktu, tapi lihat kualitasnya. Yang kedua ya kawan, tentang tajdid dunia, tajdid an-niyah, yakni memperbaharui niat. Ada dua pendapat ulama tentang tajdid dunia, memperbarui waktu niat. Pendapat yang pertama, yushtaratu tajdid dunia li kulli yaum min Ramadan. Disyaratkan memperbarui niat di setiap harinya, di setiap malamnya. Dan ini mazhab jumhur ya kawan, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya. Mana dasarnya atau apa dalilnya? Dalilnya secara umum adalah harus niat dari mulai malamnya. Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasa. Berarti ini setiap hari, berarti setiap malam dia harus berniat. Ya. Pendapat yang kedua, ma yushtaratu fihi tatabu'u, tidak disyaratkan harus niat tiap malam berturut-turut, tidak, lakin takfi niyatu fi awalihi, tapi cukup niat di awal Ramadan saja untuk 1 bulan full. Taib, mana yang kuat para ikhwan? Sebelum kita jawab mana yang kuat, kita punya kaidah. Kita sebutkan dulu sebuah kaidah. Kaidahnya adalah bahwa al-ibadah dzatul ajza, ibadah yang memiliki bagian-bagian yang tanbani awwaluha ala akhiriha, yang kalau bagian-bagian tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka yakfi biniyatin wahidatin, maka cukup niatnya 1 kali saja di awal. Adapun ibadatu dzatul ajza, adapun ibadah yang memiliki banyak bagian, namun la tanbani awwaluha ala akhiriha, namun bagian yang satu dengan yang lain tidak saling keterkaitan, maka likulli juz'in minha niyatun mustaqillah, maka masing-masing dari bagian itu ada niat yang tersendiri. Bagian satu ya ada niatnya, bagian dua ada niatnya. Contoh para ikhwan, salat itu ibadah yang memiliki bagian-bagian. Ada rakaat 1, bagiannya rakaat 2, ada ruku, ada sujud, ada duduk, demikian. Nah, bagian-bagian dalam salat ini ikhwan, apakah saling keterkaitan atau tidak antara satu dengan lain? Ya nih, kalau antum mohon maaf batal di rakaat 4. Antum batal sedang duduk tahiyat akhir di rakaat 4, kentut, buang angin. Apakah mempengaruhi tidak kepada rakaat sebelumnya? Pengaruh? Yang batal juga, berarti bagian-bagian sholat saling keterkaitan. Maka niatnya cukup berapa? Cukup 1. Jadi antum tidak perlu rakaat 1 niat, rakaat 2 niat, rakaat 3 niat, nanti sujud niat, ruku niat, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal juga niat. Enggak, cukup niat 1 untuk seluruh sholat. Tawaf juga gitu. Tawaf ada 7 bagian. Tiap bagian dah harus niat tertentu. Cukup niat 1 kali untuk tawaf 7 putaran. Baik. Sekarang puasa Ramadan. Ada bagian 1, bagian 2 sampai 30 atau 29. Maka masing-masing bagian para jemaah, apakah keterkaitan atau tidak antara satu bagian dengan bagian yang lainnya? Yakni kalau ada orang di hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga mokel. Tahu mokel ya? Mokel itu apa jemaah? Batal tanpa uzur syar'i, mokel ya. Baik. Di hari ketiga mokel, apakah batal pula, pengaruh enggak kepada hari kedua kemarin? Pengaruh tidak? Tidak, yang rusak hari ketiganya saja kan? Maka kalau demikian berarti mana yang kuat tentang niat puasa Ramadan? Apakah tiap malam atau cukup sekali untuk 1 bulan? Tiap malam, karena
ibadah yang memiliki bagian namun tidak saling keterkaitan, maka niatnya masing-masing di bagian tersebut secara tersendiri. Lalu ada yang protes, Ustadz, niat tiap malam itu saya pusing, saya capek niat tiap malam. Apa tidak cukup sekali aja dah? Kita katakan, emang capek kalau niatnya tuh kamu mengucapkan nawaitu shaumal ghadi. Sehingga kalau lupa kayak bingung dia. Aduh, saya lupa niat, berarti puasa saya tidak sah. Niat itu para jemaah artinya antum mengetahui besok itu hari apa. Antum mengetahui sekarang antum tarawih malam ini. Besok itu mau ngapain lagi? Itu sudah terbayang dari pikiran? Sudah, itu niat namanya. Itu niat namanya. Jadi antum besok ini tidak kemana-mana. Antum besok di tempat kerja, di rumah, tidak safar keluar negeri juga, tidak keluar kota, tidak kemana-mana. Dan besok juga bulan Ramadan. Dan antum tidak sakit, tidak apa. Berarti di pikiran antum ada tidak mengetahui dan ada tidak bayangan antum kalau besok mau ngapain? Ada? Ada. Mau apa besok? Mau puasa. Sama halnya kalau sekarang ini malam, misalnya takbiran sekarang. Sekarang takbiran ini. Ada ndak bayangan antum besok mau puasa? Ada ndak? Sekarang takbiran di maghrib ini. Besok ada bayangan mau puasa? Ndak ada. Berarti maknanya antum ndak ada niat puasa. Itu maknanya. Justru yang ada antum besok mau ngapain? Makan lontong opor. Itu yang ada niat di antum. Atau sholat id di mana, lapangan yang mana nih? Itu niat antum. Bukan puasa kan? Makanya kalau niatnya nawaitu shaumal ghadi, ya berat. Jadi jangan dipersulit niat itu. Niat itu antum berencana sudah. Antum besok mau ngapain, itu niat. Ya, tanpa harus dilapatkan. Terakhir pembahasan niat. Yang ketiga adalah hukum man nawa al-iftar. Hukum orang yang niat berbuka atau niat membatalkan puasa. Para jemaah. Maka apa hukum idza kana al-insan nawal iftar? Apa hukum kalau orang yang sedang berpuasa niat berbuka? Hal kullu man nawal iftar yuftir? Apakah setiap orang yang niat buka puasa atau yang niat membatalkan puasa batal puasanya otomatis? Al-jawab diperinci. Niat iftar, niat berbuka, niat membatalkan puasa yang qasimu ila qismain. Tolong perhatikan ini. Antum paham, tidak paham terserah antum, guys. Karena ana juga agak sulit menjelaskannya. Ini ana semampu ana menjelaskan ke antum walaupun ana agak sulit menjelaskannya. Maka mudah-mudahan tolong agak fokus para ikhwan dan akhwat ya. Niat membatalkan puasa itu terbagi dua. Al-qismul awal niatus istihlal. Niat istihlal. Niat menghalalkan makan. yakni niat membatalkan puasa dengan makan atau dengan apapun, dengan jima. Jadi pokoknya niat membatalkan puasa dengan melakukan pembatal. Gitu loh kawan. Makan, minum, jima kayak apa, penting niat membatalkan puasa. Maka niat ini, perhatikan ini, la tufsidus siyam malam yastahil. Niat seperti ini tidak membatalkan puasa selama dia tidak melakukan. Misalnya kalau ada orang mau membatalkan puasa lalu tidak jadi, dia mau ke dapur mau makan, nyampe dapur makanan rono, makanan tidak ada. Lalu walah rono popo, wis ora sida wis lanjut puasa meneh misalnya langsung. Boleh ndak? Boleh dan sah. Loh tadi kan sudah niat batal. Iya kan niatnya niat istilal ini. Niat sekedar dia untuk membatalkan puasa itu. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak jadi. Kan itu cuma. Ya nggak maksudnya. Atau pas dia sadar, lihat jam kok eman jam 3. Eman wis. Atau jam 4, masa jam 4 mau makan wis engko sebentar lagi. Nunggu berbuka Atau ada orang yang nasihati, ayo mokel yo. Iya tapi ya ojo eman haram dosa gini. Ya wis aku sadar. Misalnya nggak jadi cuma batal ndak puasanya? Lanjut puasanya. Jelas ya? Nah yang kedua ini namanya niatu ibtalin.
niat membatalkan, au qal'in au qat'in, niat memutus, niat mencabut, memutus, membatalkan, yakni niat mencabut niat puasa. Bukan niat membatalkan puasa nih yang ini nih. Niat mencabut niat puasa. Niat memang memutus niat puasanya yang diputus. Memutus niat puasanya. Maka ini orang batal puasanya walau lam yakul. Niat seperti ini batal puasanya walaupun dia tidak makan, tidak minum. Inilah yang dimaksud perkataan para ulama, man nawal iftar aftara. Siapa yang niat berbuka maka batal puasanya. Niat yang mana yang dimaksud? Niat ibtalin, niat qatta'in. Qatta'in itu memotong, au qal'in, mencabut. Jadi mencabut niat puasanya, bukan puasanya yang mau dia rusak. Jadi sekawan, kalau yang tadi mau makan tuh mau merusak puasanya, ini mau menghalalkan makan, menghalalkan jima, tapi tidak jadi. Maka ini kalau kita sedang berpuasa lalu adzan maghrib, disunahkan bersegera buka kan, tapi nggak ada makanan nih kawan, nggak ada minuman. Jangan sampai kita berpuasa terus sampai isya, jangan. Tapi segera kita niat apa? Istihlal, nggak ada makanan. Ya cuma mau istihlal nggak ada, maka niat ibtal kalau posisi demikian. Ibu hamil dan menyusui. Bahasan kita sekarang ibu hamil menyusui. Hukum asal ibu hamil dan menyusui wajib puasa. Kaghairiha minan nisa, sebagaimana wanita-wanita lainnya. Namun kalau karena berpuasa akan menimbulkan bahaya mudarat atau berat terasa bagi wanita hamil dan menyusui, maka boleh berbuka. Perhatikan jemaah, boleh berbuka dengan konsekuensi satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, ditinjau takutnya, jika khawatirnya kepada diri sang ibu bukan kepada anak, maka yajib 'alaiha al-qadha dunal kafarah. Wajib mengqadha saja tanpa membayar kafarat. Khawatirnya kepada siapa? Sang ibu. Yang kedua, kalau khawatir kepada sang anak yang dikhawatirkan ketika puasa, bahaya. Dan ini rekomendasinya dokter muslim yang ahli, yang amanah. Kalau kata dokter bahaya anaknya nih. Kalau jenengan nggak masalah bu, jenengan fisiknya bagus kuat, tapi anak bu, maka sang ibu wajib untuk qadha dan bayar fidyah double. Kalau anak, kan berkaitannya dengan orang lain, maka qadha dan fidyah. Tinggal yang ketiga gimana coba? Khawatirnya kepada siapa? Ibu sudah, anaknya tok sudah, tinggal dua-duanya. Maka yang rajih qadha saja tanpa kafarat. Loh kok bisa? Kok aneh? Lah yang takut sama anak aja double ya qadha ya fidyah. Lah ini yang dua-duanya malah mek qadha tok gitu. Kenapa qadha? Terus kenapa enggak fidyah? Kenapa qadha? Karena para jemaah perhatikan istinbat hukumnya. Karena sang ibu ini ketika khawatir kepada dianya dan anaknya, maka hakikatnya pada asalnya, pada dasarnya kekhawatiran ibu ini kepada siapa sebenarnya? Diri. Tapi anak adalah pengikut. Maka dalam kaidah at-tabi fil wujud tabi'un fil hukmi. Kaidahnya adalah setiap yang mengikuti itu dalam hukum diikutkan kepada yang diikuti. Setiap yang mengikuti maka dalam hukum diikutkan kepada yang mengikuti. Maka berarti hakikatnya sang ibu ini anggap tidak takut kepada anak. Karena hakikatnya takut anak bagian dari takut kepada diri. Sehingga sebagaimana kasus pertama tadi, kalau takut kepada diri sendiri dianggap orang sakit, sehingga cukup kalau nggak ada kaitan dengan orang lain. Contoh, ada kambing yang bunting hamil, kambing hamil, mau disembelih ini kambing. Maka dalam hadis dabhul janin, dabhu ummi, bahwa sembelihan untuk janin kambing atau apapun hewan ternak, maka cukup disembelih itu ibunya saja. Jadi ada yang keliru memahami hadis.
Ibunya disembelih kambing ini ya, terus janinnya disembelih lagi. Padahal secara nyata realnya pun kan kalau ada kambing yang bunting ketika sang ibu disembelih, otomatis kan berarti janinnya akan apa? Mati otomatis. Ini ada orang yang iseng disembelih lagi, kambing janin mati disembelih karena hadis tadi salah paham. Jelas jemaah ya? Pokoknya sesuatu yang menjadi pengikut itu kadang yang tadinya haram bisa jadi halal. Asuransi kalau sedang sendiri haram, tapi kalau mengikuti tiket menjadi halal. Asuransi kalau sendirian haram, komersil ya, asuransi komersil haram. Ada unsur goro, ada unsur judinya, ada unsur ribanya. Tapi kalau mengikuti tiket, antum beli tiket, maka asuransinya boleh tidak? Boleh. Sama halnya makan kecoa itu haram, makan kecoa haram. Tapi kalau kecoa melok roti, antum makan roti, rotinya no kecoa halal boleh tidak? Halal. Kecoanya cili rak ketok, kecoa anaknya kecoa aja, cili, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kecoa dimakan, roti dimakan ini loh, double. Ini ndak, antum makan roti, kecoa melo, gitu loh, maka boleh. Cukup ya coba ya, insyaallah ini diantara mungkin poin-poin penting. Bagaimana hukum bekerja agak berat di siang hari di bulan Ramadan seperti tukang atau kurir? Bagaimana solusinya? Ya, jemaah, para ulama menegaskan kalau memang seorang muslim ada jalan yang lain, jangan sampai dia mengorbankan puasa demi kerja seperti itu. Misalnya ada pekerjaan lain di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, dan tidak terlalu darurat. Ya, artinya anak istri masih bisa kecukupi gitu. Maka ya tidak boleh dia berbuka puasa dengan alasan kerja berat seperti itu. Namun kalau memang dia memang darurat, nggak ada lagi yang memberi nafkah dan dia pulang tulang punggung keluarga dan anak istri tidak akan memiliki nafkah kalau memang dia tidak bekerja dan kerjaan dia memang berat sehingga membutuhkan untuk berbuka, maka kalau dia bekerja terus-terusan berarti dia membayar fidyah. Ini termasuk orang-orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang mampu berpuasa tapi berat, seperti orang tua yang sudah lanjut usia atau para pekerja keras ini, maka termasuk ashabul fidyah. Ya. Karena qadha kapan qadhanya? Dia juga kerja terus kan, gitu loh. Kecuali kalau dia kerja tidak selamanya di pekerjaan itu, hanya ada proyek di bulan ini saja gitu kan. Nanti Syawal sudah tidak kerja itu lagi dan ringan, maka harus mengqadha. Setiap, perhatikan ikhwan, setiap orang yang ada hajat untuk berbuka karena udzur syar'i, maka boleh jaza faqadha, maka boleh dia berbuka puasa dan mengqadha. Contoh, ada orang yang donor itu batal nggak puasanya donor? Batal. Tapi ada orang yang butuh donor, maka dia berdonorkan darahnya sedang puasa, maka dia boleh berbuka puasa nanti mengqadha di hari yang lain. Karena perlu memberi bantuan kepada nyawa orang. Atau ada orang yang kebakaran rumahnya, lalu kita bantu. Dan bantu ngambil, ngangkut, ngangsu air itu kan perlu tenaga. Sehingga boleh yang membantu orang yang kebakaran untuk berbuka puasa. Atau ada orang yang tenggelam di lautan, dia harus renang menuju ke orang tenggelam itu. Dan renang butuh tenaga, boleh tidak berbuka dia? Boleh. Gitu. Karena dalam rangka ada hajat. Terus tentang bekerja di malam hari di bulan Ramadan, lebih utama ibadah di malam hari terutama di 10 hari terakhir atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, masalah ini itu kan keutamaan, beribadah memfokuskannya keutamaan, bukan wajib. Tapi kalau bekerja dan ini sebuah kewajiban sehingga akan terlantar keluarga, maka tentu bekerja diprioritaskan. Ya. Tapi seorang muslim jangan sampai beralasan kerja sehingga semuanya ibadah itu hilang gitu pada jemaah. Jadi tetap kita semampunya melakukan ibadah dan bisa di rumah misalnya habis bekerja walaupun capek-capek berusaha untuk kita mengisi malam-malam Ramadan dengan beribadah. Nah, jika karena kurangnya ilmu, ini hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah ataupun sebaliknya bayar fidyah saja tanpa mengqadha, apakah perlu dibayarkan apabila telah berlalu
bertahun-tahun yang lalu, yang 15 tahun lalu. Lah, kalau memang orang itu dulunya bahkan mungkin dia berpendapat karena ulama-ulama kita dari kalangan murid-murid Syekh Albani, ulama-ulama Jordan seperti Syekh Ali Hasan rahimahullah, para masyayikh sekarang, itu mereka fidyah sudah. Wanita hamil menyusui enggak ada lagi, fidyah sudah, titik, selesai. Nah, mungkin di antara para ikhwan kita berpendapat mengikuti ulama yang itu juga, ya itu tidak masalah. Kita hormati, itu hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Adapun para masyayikh kita di Saudi Arabia dan Daimah semuanya ada diperinci dengan perincian tadi. Dan itu lebih mendekati kebenaran, dan itu lebih menenangkan. Gitu. Karena yang ibu hamil menyusui itu hakikatnya orang sakit sebenarnya kan, karena khawatir kepada dirinya. Ya qada, kok jadi fidyah. Kecuali kalau berkaitan dengan orang lain, maka selain dia nggak puasa karena dirinya tidak puasa, karena ada hajat, juga karena orang lain, ya qada ya fidyah. Dan ini fatwa dari para sahabat. Nah sekarang kalau tidak tahu atau dulu berpegang demikian, ya tidak perlu sekarang untuk mengqada, cukup sekarang berubah madhab. Nah, jadi dalam Islam boleh rubah-rubah madhab ya. Dulu mungkin pendapat menganggap ini pendapatnya lemah atau pendapatnya kurang kuat, sekarang kita berubah. Justru itulah Islam. Agama ilmu, yang ilmu senantiasa mungkin diteliti dan digali. Jadi suatu hal yang bukan aib. Buktinya ada madhab jadid, ada madhab qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang alim besar, seorang mujtahid mutlak. Imam Syafi'i ada perubahan dalam fatwanya. Ada qaul qadim ketika beliau berada di Irak, ya. Ketika di Irak beliau berfatwa, namun ternyata lemah sehingga dirujuk ketika beliau sudah ada di Mesir dengan qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita jangan malu untuk berubah dalam suatu pendapat. Oh iya, dulu saya berpendapat ini. Banyak hal kita para ikhwan, ya, banyak hal yang dulu kita ternyata belum tahu hukumnya, sekarang baru tahu. Nah itu tidak usah diganti, cukup kita ya sekarang merujuk. Kalau kita sudah paham sekarang, ingin berpendapat seperti ini, silahkan. Yang dulu sudah biarkan, cukup kita istighfar, bertobat kepada Allah kalau memang itu sebuah kesalahan karena ketidaktahuan. Adapun kalau karena juga dasarnya ilmu tapi mengikuti pendapat yang lama, ya tidak masalah, ya, karena itulah keyakinan kita dulu. Cukup jamaah, insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini, oh iya, mana? Oh, para umat kita Ramadan gimana? Aktif 2 pekan, kemudian 2 pekan berikutnya libur. Baik. Tapi saya pekan pertama umroh. Hari insyaallah. Saya umroh berangkat tanggal 24. Lalu kembali lagi nanti sekitar 12 harian, ya tanggal 7-an lah. Terus masih bisa ya kayaknya ya. Insyaallah nanti masih bisa ada pertemuan di pekan yang pertama dan kedua, kalau enggak pekan keduanya. Wallahu a'lam. Cukup ya, demikian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.